Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengerjakan ibadah puasa hingga pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat. Para hadirin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, izinkan saya membawakan satu buah kultum dengan tema rezeki sudah ditentukan, namun ikhtiar tetap wajib. Berbicara mengenai rezeki, maka ada satu hal yang perlu disadari bersama, bahwa rezeki itu tidak terbatas pada materi saja, keimanan dan keislaman juga termasuk rezeki. Sehingga sama-sama patut disyukuri serta juga mesti diusahakan semaksimal mungkin. Dalam agama dikenal dengan istilah hidayah, yaitu sebuah kesadaran terhadap petunjuk ilahi. Sebagai kesadaran maka tidak semua orang memilikinya. Begitu juga ketika sudah terpatri di dalam hatinya, kesadaran tersebut mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Orang yang beriman pun demikian, kesadarannya terhadap petunjuk ilahi cukup beragam. Maka dari itu agama mengajak untuk mengupayakan semaksimal mungkin demi mencapai level kesadaran atau keimanan yang tinggi, sehingga semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran disebut yang artinya, dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Singkatnya, hidayah selaku rezeki dari Allah harus dicari dan diusahakan dengan totalitas. Begitu juga rezeki yang lain seperti kesehatan dan kesempatan. Kedua rezeki ini seringkali dianggap biasa saja sehingga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Umat Islam mestinya tidak boleh berhenti pada slogan rezeki terserah Allah. Rezeki sudah diatur, ada rezekinya masing-masing, dan yang slogannya serupa lainnya. Ungkapan-ungkapan tersebut memang tidak sepenuhnya salah, tapi menelan mentah-mentah juga menjadi bermasalah. Rezeki memang sudah ditetapkan Allah, tapi manusia tetap harus berusaha dan dan berikhtiar dalam istilah agama. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui kadar dan jatah rezekinya tanpa ada usaha. Bila hanya berdiam saja di rumah, maka rezekinya akan berbeda dibandingkan keluar rumah. Begitu juga pekerjaan dan jabatan yang diduduki akan berbeda rezekinya antara yang bekerja ala kadarnya dengan yang mengoptimalkan kompetensinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.
Pada hakikatnya tugas utama manusia bukanlah memikirkan jatah rezekinya, melainkan berupaya mencarinya dengan sungguh-sungguh dalam perspektif sosiologis usaha yang serius dan konsisten mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, di mana kerja keras dan dedikasi menjadi nilai yang dihargai dalam masyarakat. Semakin besar keseriusan seseorang dalam berusaha, semakin besar pula peluang rezekinya mengalir melimpah. Sebagaimana yang dikenal sebagai sunnatullah alias hukum alam yang juga sering dirangkum dalam pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.